peraturan-peraturan pemerintah itu ada yang wajib, ada yang anjuran sifatnya. Itulah kita kalau di fikih. Sebenarnya kalau saya pahami Bapak Ibu ya, kata dirjennya itu anjuran saja itu yang toa itu, bukan kewajiban. Anjuran saja. Ya untuk mengatur. Tapi kesalahan ini menurut saya, ilmu saya. Saya lihat ada kesalahan atau kesilapan di situ. Kenapa? Karena pemerintah kita belum mampu berdialektika dengan konteks kehidupan masyarakat. Maka seperti dikatakan salah seorang tokoh Islam itu kan, yang kayak gitu nggak usah diatur pemerintah lah. Kalau diatur makin ribut, biarkan aja kebijakan lokal masing-masing gitu. Kecuali dia sudah menjadi bumerang, maksudnya banyak yang berkelahi gara-gara toa itu, banyak yang nuntut, baru diatur pemerintah. Kalau selama ini aman-aman saja, secara umum Indonesia aman, dosa diatur. Maka sebenarnya orang berhukum ini paling bagus orang fikih, menetapkan hukum, dan orang yang mengerti ilmu tafsir, dialektika antara teks dengan konteks. Kalau pemerintah nggak ngerti dialektika antara teks dengan konteks masyarakat, ini bahaya sebenarnya. Maka terjadilah keributan. Wayang haram, ini termasuk orang nggak pandai dialektika, nggak ngerti tafsir dan fikih. Ya, kenapa wayang itu masa Sunan Kalijaga dianggap sebagai orang yang pelaku haram? Itu kan tingkat wali. Itu kan sudah disepakati Wali Songo kebolehannya. Kok berani-berani kita mengharamkan? Siapa kita kan gitu? Jadi orang jengkalin kita kan, kamu siapa? Kok bisa-bisanya kamu mengharamkan yang dihalalkan Wali Songo katanya kan? Nah, jadi kenapa nggak mampu berdialektika dengan budaya? Ini karena lemahnya ilmu fikihnya sebenarnya nih. Kalau dia mengerti ilmu fikih nggak begitu. Sebahagian sunnah Nabi itu Bapak Ibu, ya saya jelasin sedikit. Itu berasal dari budaya orang kafir, Quraisy, berasal dari budaya orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Mereka pikir sunnah itu semuanya dari Nabi, original dari Allah. Enggak. Sebahagian sunnah Nabi itu dari budaya diangkat. Contoh akikah, itu budaya kafir Quraisy. Kalau lahir anak, sembelah kambing, sembelah unta, kepalanya serahkan ke berhala. Begitu datang Nabi, ditukar, tetap nyembelih kambing, tapi kambingnya, dagingnya diserahkan kepada kaum beriman. Jadi syiriknya jadi buang, jadi sunnah dia. Ya, maka salah satu Profesor Ali Yakub itu yang salah Imam Istiqlal yang sudah meninggal itu yang lama sebelum ini, itu mengatakan kan hadis sahih Ibnu Abbas mengatakan Nabi itu suka meniru-niru orang musyrik, orang Yahudi selama tidak ada dilarang syariat. Maka Nabi kalau bersisir dibuatnya jambul gini ya, kayak orang musyrik, dijambulnya dulu. Dikatnya gini, berjambul. Ngikut orang musyrik. Kemudian dirubahnya. Gak suka lagi Nabi, dibuatnya belah tengah rambutnya. Itu ngikutin orang Yahudi. Awalnya ngikutin orang musyrik, anak muda musyrik, kemudian ikut orang Yahudi, dibelah tengah. Karena selama tidak bertentangan dengan syariat. Nabi paling toleran kan? Kalian kenapa puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura? Oh, kami menghormati Nabi Musa, kemenangan Nabi Musa di 10 Muharram. Oh, kalau gitu kami lebih berhak, kata Nabi. Puasa kalian, kata Nabi. Coba ngikuti orang Yahudi kan? Puasa 10 Asyura. Cuman sebelum Nabi wafat dia katakan nanti tahun depan kalau bisa kalian puasa tanggal 9-nya. Supaya beda dikit dengan orang Yahudi. Kenapa? Kalau persis sama, orang Yahudi kadang-kadang suka ngeje. Kalian ikut-ikut kaminya. Termasuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Kan diejek Nabi. Agamanya agama Muhammad tapi ngikut Nabi kaminya. Akhirnya kena ejekan begitu deras tekanannya, Nabi minta, ya Allah palingkan. Dipalingkan Allah itu. Nabi sampai berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dihina terus. Akhirnya dipalingkan ke Ka'bah, kiblat itu. Begitu. Jadi kita harus tahu karakter itu, sejarahnya, hadisnya banyak. Orang sekarang baru belajar agama nanti dia kira dakwah agama ini harus dari Allah Rasulnya persis original. Enggak. Agama ini hadir dilihatnya konteks masyarakatnya, budaya. Zaman Nabi Musa, coba Bapak Ibu perhatikan. Zaman Nabi Musa kalau tobat suruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Karena orang Yahudi berbandal-bandal, susah tobatnya.
Jadi tobatnya apa? Bunuh diri. Karena kalau nggak bunuh diri nggak mau berubah orangnya gitu. Jadi tobatnya bunuh diri. Syariat Nabi Muhammad tobat bunuh diri boleh nggak? Nggak boleh. Mati kafir kita bunuh diri. Bukan mati beriman. Wala ta'asu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa kecuali orang kafir. Bunuh diri bukan nambah masalah. Orang yang bunuh diri itu korinnya aja, jiwanya aja gini motong-motong lehernya tiap hari di alam apa itu kubur itu. Menderita terus itu. Dia kira masalah selesai, enggak, makin banyak masalah kalau bunuh diri. Tapi di alam sana itu. Nah, gitu. Jadi peraturan pemerintah ini anjuran saja, Pak. Kalau nggak cocok tinggalkan aja, apa masalah? Makanya kan sebagian ngelawan. Kepala-kepala daerah ngelawan. Walaupun menteri ya tetap mereka lawan aja. Karena nggak bijaksana dan memang isinya pun anjuran. Sebenarnya anjuran kata Dirjen, bukan kewajiban. Nah ini mau saya sampaikan ilmunya. Harus pandai kita berdialektika. Kenapa Wali Songo itu dakwakan Islam tidak terjadi pertumpahan darah di tanah Jawa? Karena mereka berdialektika dengan budaya masyarakat. Tapi ketika pengaruh Wahabi masuk ke Padang, masuk antara kaum adat dengan kaum Islam ke Padang, itu maka terjadilah perang Padri. Kenapa? Karena akidahnya memberangus apa coba? Memberangus adat. Akhirnya kaum adat perang dengan kaum Islam. Akhirnya kan lebih buruk akibatnya. Kenapa? Nggak mampu berdialektika dengan kondisi adat masyarakat. Tapi di tanah Jawa tidak terjadi perang Padri. Itulah kebijakan. Ini orang fikih yang paham seperti ini, Pak. Bu, orang yang jago usul fikih, ya. Karena kita lihat dialektika, Nabi berdialektika dengan budaya masyarakat lokal. Nah, maka kalau kita buat masjid Kubah ini dari mana? Bukan dari Islam awalnya, ini dari Persia Romawi ada yang mengatakan kan. Baju koko, itu kan model Cina, yang nggak apa-apa kan, Cina Muslim. Itu namanya berdialektika dengan budaya, ya. Nah, maka urusan ajan ini kan dulu sudah jadi ribut. Sekarang apa diurus-urus? Urusan masjid, urusan Quran, ini sangat sensitif. Kalau udah berkaitan dengan masjid, Quran, nah ini salah-salah ributlah masyarakat. Maka kalau menurut saya nggak usah diatur, biarin aja. Orang nggak ada masalah besar kok tentang itu. Kecuali nanti terjadi masalah besar di beberapa tempat, nah barulah diatur. Dan disebut sifatnya anjuran. Kemarin memang beliau salah memilih kata. Kalau kita lihat memang maksudnya bukan untuk menyamakan ajan dengan anjing. Bukan maksudnya itu. Mengertinya kita. Bukan itu maksud beliau. Tetapi karena pilihan kalimatnya itu disandingkan dengan anjing dan ajan, jadi terkesan menggunakan analogi kias, sehingga terkesan menyamakan ajan sama anjing. Maksudnya tidak begitu, tapi pilihan bahasanya begitu. Akhirnya orang awam ini wah gampang sekali dia bahkan. Nah, ini jadi masalah. Makanya itu saya sebut tadi, pandai-pandailah berdialektika dengan konteks masyarakat. Ya, berhukum pun begitu, mengambil kebijakan begitu. Pandai-pandai. Ya, termasuk orang-orang Salafi Wahabi ini kan termasuk yang nggak ngerti. Termasuk kalau bahasa saya salah dalam berhukum. Kenapa salah? Mereka berhukum pakai hukum hadis, ilmu hadis. Sementara umat Islam Indonesia berhukum pakai hukum yang 5 imam mazhab. Datang mereka berhukum pakai ilmu hadis, sunnah bid'ah. Ya kalau mau berhukum, ya pakai ilmu syariah, ilmu hukum Islam. Hukum taklifi dengan hukum wada'i. Jangan berhukum pakai hukum hadis, ilmu hadis. Kan nggak logis. Orang yang belajar syariah akhirnya mereka jadi bulan-bulanan. Kenapa jadi bulan-bulanan? Yang kena nggak logis tadi. Beragama itu emosionalnya ada, tapi juga harus rasional. Kalau emosional nggak rasional, masalah juga. Kemudian bukan hanya emosional rasional, tapi juga spiritual. Nah, ini tiga-tiganya nggak boleh dibuang. Semuanya ada dalam agama kita. Kalau nggak ada emosional, kita nggak merasa terganggu ketika agama diinjak-injak. Nggak ada emosional kan? Bahaya juga. Akhirnya hilang, akan punah. Kalau nggak ada rasional, yaitu maksakan diri, goblok. Ya. Kalau nanti rasional, emosional nggak ada spiritual, habis juga karena pengguna-pengguna santet di tanah Jawa sampai ke tanah Batak ini masih ada. Nah, makanya waktu Islam masuk ke tanah Jawa itu banyak yang mati guru ngaji, ribuan yang meninggal. Kenapa? Karena disantet gitu ya. Oke, saya kira itu aja.
karena sudah jam 7 pas, mudah-mudahan